Perkenalkan saya Melisa Saputri S selaku host pertama. Dan saya Sarah Sapitri Esrum selaku host kedua. Selamat datang di podcast edukasi yang akan membahas berbagai topik menarik terkait pendidikan dan perkembangan anak. Senang sekali bisa kembali hadir di podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang penggunaan gadget pada anak usia dini. Nah, betul sekali. Di zaman sekarang, hampir semua anak sudah mengenal gadget, mulai dari handphone, tablet, sampai menonton video di YouTube. Bahkan ada anak yang sudah sangat mahir menggunakan gadget sejak usia kecil. Iya, tapi sebenarnya penggunaan gadget pada anak usia dini itu memiliki dampak positif dan juga dampak yang negatif. Jadi penggunaannya harus tetap diperhatikan oleh orang tua. Nah, teman-teman, kita sering melihat bahwasannya anak ketika diberi gadget itu mereka lebih tenang dibandingkan mereka ketika diajak keluar rumah bermain bersama teman sebayanya. Ya, benar sekali teman-teman. Bahkan ada juga anak yang ketika diambil gadgetnya dia menangis. Nah, hal-hal ini yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini adalah anak yang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan penting, mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan anak berlangsung dengan cepat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi menurut beberapa ahli pendidikan anak usia dini juga bisa mencakup usia sampai 8 tahun. Makanya, masa anak usia dini sekarang sering disebut sebagai masa emas atau golden age karena pada masa ini otak anak berkembang dengan sangat cepat. Nah, betul sekali teman-teman. Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dialami pada anak bisa memengaruhi perkembangan mereka pada masa mendatang. Benar sekali teman-teman, karena anak usia dini mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, seperti perkembangan fisik dan perkembangan motorik. Kemudian ada juga perkembangan bahasa kognitif serta sosial emosional. Karena itu anak membutuhkan stimulasi dan lingkungan yang baik agar tumbuh kembangnya optimal. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan gadget. Jadi saya akan bertanya kepada host kedua, apa sih manfaat dari penggunaan gadget bagi anak? Nah, dalam perkembangan anak usia dini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Sebenarnya, gadget memiliki manfaat jika digunakan dengan baik dan benar. Misalnya, membantu anak mengenal huruf, angka, warna, dan gambar melalui video edukasi atau permainan pembelajaran. Nah, gadget juga melatih kreativitas dan motorik halus anak ketika menggunakan layar sentuh. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, sangat memuaskan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada teman saya, kenapa anak usia dini itu lebih tertarik pada gadget? Karena gadget itu memiliki tampilan yang menarik seperti warna yang cerah, bisa mengeluarkan suara atau animasi. Di mana permainan yang interaktif membuat anak merasa sangat senang dan penasaran. Selain itu, anak usia dini juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka mudah tertarik pada hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya, kenapa anak sampai kecanduan pada gadget? Karena anak merasa senang saat bermain gadget dan terus ingin menggunakannya. Jika tidak dibatasi, anak akan terbiasa menggunakan gadget dalam waktu yang lama, sehingga sulit melepaskan diri dari perangkat tersebut. Nah, terus bagaimana ciri-ciri dari kecanduan gadget? Nah, ciri-cirinya itu seperti biasanya anak menjadi mudah marah ketika gadgetnya diambil. Dia lebih memilih bermain gadget dibanding bermain dengan teman-temannya. Nah, dia juga akan sulit fokus belajar dan terlalu sering meminta gadget kepada orang tuanya. Nah, mengapa peran orang tua sangat penting dalam penggunaan gadget bagi anak? Karena orang tua bertugas mengawasi, membatasi waktu penggunaan gadget pada anak. Nah, orang tua juga bisa memilihkan tontonan yang sesuai dengan usia anak, serta mendampingi anak agar penggunaan gadget tetap aman dan bermanfaat.
Nah, terus bagaimana cara mencegah kecanduan gadget bagi anak? Orang tua dapat membatasi waktu penggunaan gadget dan mengajak anak melakukan aktivitas lain seperti bermain di luar rumah dan membaca buku, kemudian ada menggambar dan mendampingi anak saat menggunakan gadget. Terus, apakah semua permainan di gadget itu baik untuk anak? Tidak semua permainan itu cocok untuk anak-anak. Ada beberapa game yang mengandung kekerasan atau bahasa yang tidak sesuai usia. Karena itu, orang tua harus lebih selektif dalam memilih aplikasi permainan. Nah, terus apa harapan kamu terhadap penggunaan gadget bagi anak? Harapan saya, gadget dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dengan pengembangan kreativitas anak, bukan sebagai alat yang menyebabkan kecanduan atau menghambat perkembangan anak. Terus, aktivitas apa yang dilakukan anak selain bermain gadget? Nah, aktivitas yang bisa dilakukan anak itu seperti anak bisa bermain di luar rumah. Kemudian anak juga bisa menggambar, anak juga bisa membaca buku cerita, bermain puzzle, berolahraga, atau bermain bersama teman-teman sebayanya. Anak itu tidak harus bermain gadget. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gadget dapat membantu pembelajaran bagi anak? Gadget itu bisa membantu proses pembelajaran anak, di mana gadget bisa digunakan untuk mengakses video edukasi, permainan pembelajaran, atau aplikasi yang sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, terus apa dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi anak? Nah, jadi penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat membuat anak sulit fokus dan mudah bosan ketika belajar atau meluangkan aktivitas yang lain karena dia sudah kecanduan dengan gadget. Nah, mengapa anak usia dini butuh interaksi sosial bersama teman-temannya? Karena interaksi sosial itu bisa membantu anak belajar berbicara, memahami perasaan orang lain, bisa bekerja sama, dan membangun rasa percaya dirinya sendiri ketika dia bersosialisasi dengan orang lain atau bersosial dengan orang lain. Nah, terus apa yang orang tua lakukan ketika anak menangis gadgetnya diambil? Orang tua harus tetap tenang, memberikan pengertian kepada anak dan mengalihkan perhatian anak ke aktivitas yang lain yang lebih positif. Contohnya itu seperti ketika anak menangis, orang tuanya mengajak anak tersebut ke taman. Nah, bagaimana cara mengatur penggunaan gadget bagi anak? Menurut saya, dengan membatasi jadwal penggunaan gadget yang konsisten dan menyesuaikan dengan usia anak, atau boleh juga orang tua menyiapkan jadwal keseharian anak-anak, mulai dari bermain gadget, bermain dengan teman sebaya, atau bermain dengan keluarga. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Terus, apa manfaat bermain bersama teman dibandingkan bermain gadget? Bermain bersama teman itu membantu anak belajar bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan meningkatkan kemampuan sosial emosionalnya. Nah, karena bermain gadget itu tidak bisa secara langsung bersosialisasi dengan teman sebayanya gitu. Nah, dan yang terakhir ada perkembangan sosial dan emosional, di mana perkembangan sosial emosional berkaitan dengan kemampuan anak, teman-teman, mulai dari berinteraksi, memahami perasaan orang lain, kerjasama, dan mengontrol emosinya sendiri. Nah, jadi penggunaan gadget yang berlebihan pada anak bisa mengurangi interaksinya bersama orang lain dan dia lebih nyaman untuk sendiri. Nah, betul sekali. Selain itu, gadget juga dapat memudahkan komunikasi, terutama saat orang tua berada jauh dari anak. Jadi bisa melakukan via chat, telepon, maupun video call bersama anak. Tapi sayangnya penggunaan gadget yang berlebihan juga bisa berdampak buruk. Anak bisa menjadi kecanduan gadget dan lebih suka bermain sendiri dibandingkan bermain bersama teman-temannya. Itu adalah dampak yang sangat merugikan. Nah, betul sekali. Penggunaan gadget yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas fisik anak. Anak jadi jarang bergerak, mudah marah, sulit berkonsentrasi, bahkan ada anak yang mengalami keterlambatan berbicara karena kurang berinteraksi dengan orang lain. Benar sekali.
Selain itu, jika anak terlalu sering menonton konten yang tidak sesuai usianya, hal tersebut juga dapat mengaruhi perilaku dan emosinya. Nah, pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada host kedua. Lalu, bagaimana cara mencegah penggunaan gadget pada anak? Nah, jadi peran orang tua itu sangatlah penting karena orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gadget dan harus mendampingi anak saat menggunakannya. Nah, selain itu, orang tua juga perlu memilihkan aplikasi ataupun tontonan yang sesuai dengan usia anak dan juga mengajak anak melakukan aktivitas lain yang lebih positif. Contohnya itu seperti bermain di luar rumah, membaca buku cerita, menggambar, atau bermain dengan teman sebaya agar perkembangan sosial anak tetap baik dan terjaga. Nah, jadi kesimpulannya, gadget dapat memberikan manfaat bagi anak usia dini jika digunakan dengan bijak dan tetap dalam pengawasan orang tua. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa kontrol yang baik, gadget dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Nah, semoga pembahasan pada podcast hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya penggunaan gadget yang sehat bagi anak usia dini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama kami berdua, saya Melisa Saputri S. Dan saya Sarah Sapitri Esrum. Terima kasih dan sampai jumpa.